Dan seperti biasanya, tuduhan yang dilontarkan hanya berdasarkan asumsi semata, di mana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data yang disajikan untuk mendukung asumsi tersebut. Dan tentu saja tuduhan liar tersebut dituduhkan oleh karena ketidaktahuan mengenai fase redaksi naskah Septuaginta. Elia Myron dan Dondi Tan viral diperbincangkan usai menjadi bintang tamu podcast YouTube Dr. Richard Lee yang tayang pada Minggu, 3 Desember 2023. Kehadiran Dondi Tan sebagai bintang tamu di podcast YouTube itu adalah sebagai tanggapan dari isi podcast Dr. Richard Lee bersama dengan Elia Myron yang membahas mengenai agama Islam dan Kristen. Sebelumnya, dalam kanal YouTube-nya, Dondi Tan pada 19 November 2023 menayangkan tanggapan atau reaksi terhadap video podcast antara Elia dan Richard. Dalam video itu Dondi menuturkan semoga nanti bisa ketemu dengan Elia. Setelah itu, tersebar percakapan pesan suara antara Richard Lee dan Elia Myron. Dalam percakapan itu Richard Lee meminta Elia untuk datang kembali ke podcastingnya. Dia menjelaskan akan mempertemukan Elia dengan Dondi Tan. Dalam percakapan itu, Richard mengatakan bahawa momen rencana pertemuan antara Elia dan Dondi itu adalah waktu yang tepat bagi Elia untuk mewartakan Injil, sehingga dia meminta Elia untuk mempertimbangkan tawarannya itu. Richard juga mengatakan kepada Elia bahawa dia akan menjaga Elia selama pertemuan antara Elia dan Dondi. Tersebarnya pesan suara itu lantas banyak menuai kritik dari warganet. Sejumlah orang bahkan menganggap Richard sedang berusaha mengadu domba Elia dan Dondi dalam pembahasan seputar agama yang memang sangat sensitif. Untuk mengklarifikasi itu semua, Richard lalu mendatangkan Dondi Tan sendiri tanpa Elia Myron ke dalam podcastingnya. Richard dalam podcastingnya itu mengakui bahawa polemik yang terjadi belakangan ini memang ada porsi kesalahan darinya. Jadi pelajaran juga sih untuk aku sih, kayak aku terlalu menggebu-gebu. Aku terlalu bersemangat untuk ngerayu dia, untuk dia mau datang, ya salahku, tutur Richard. Sebelumnya, video podcast perbincangan antara Richard dan Elia berjudul Perang Israel vs Palestina dari Pandangan Nasrani, tayang 14 November 2023, sempat viral dan mendulang perhatian, hingga ditonton lebih dari 4.7 juta kali. Elia Myron juga berani melawan dan main skakmat Ustadz Dodaitan. Mari kita simak dulu videonya. Shalom semuanya, damai surgawi dari Sang Bapa turun atasmu, salam Kristus Raja. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa tuduhan liar yang menyatakan bahwa perjanjian lama orang Kristen tidak sama dengan tanah Yahudi hanya karena asumsi bahwa naskah Septuaginta yang menjadi dasar penerjemahan perjanjian lama orang Kristen sudah direvisi oleh bapak-bapak gereja. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Dan seperti biasanya, tuduhan yang dilontarkan hanya berdasarkan asumsi semata, di mana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data yang disajikan untuk mendukung asumsi tersebut. Dan tentu saja tuduhan liar tersebut dituduhkan oleh karena ketidaktahuan mengenai fase redaksi naskah Septuaginta. Fase pertama yaitu Torah in Greek pada tahun 285 sebelum Masehi. Pada fase ini memang benar adanya bahwa yang diterjemahkan kepada bahasa Yunani hanyalah 5 kitab Musa, sehingga fase ini disebut dengan Torah in Greek. Fase yang kedua adalah penemuan naskah Qumran di Gua ke-7, di mana penemuan ini menemukan adanya potongan kitab Yeremia yang berkode 7Q2 yang berbahasa Yunani, potongan kitab Torah 7Q1 dan juga kitab Apokrifa Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, yaitu kitab Henokh. Di mana hal tersebut membuktikan bahwa pada abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi, orang-orang telah menggunakan Old Testament bahasa Yunani yang ada di Septuaginta. Nah, perlu Anda ketahui bahwa Septuaginta dalam Qumran tersebut merupakan karya Yahudi, bukan karya seorang Kristen atau bapak-bapak gereja. Sehingga tidak ada revisi dari bapak-bapak gereja karena Yesus belum menyatakan dirinya. Yang berikutnya adalah suatu fakta atau kenyataan bahwa perjanjian baru lebih banyak menggunakan kutipan perjanjian lama dalam naskah Septuaginta, bukan dari teks Masoretis. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, jika Yesus mengutip naskah Septuaginta, mungkinkah ia mengutip naskah Septuaginta yang direvisi oleh bapak-bapak gereja? Bukankah era bapak-bapak gereja merupakan era setelah Yesus Kristus dan era para rasul?
Atau mungkinkah bapak-bapak gereja lebih dahulu sebelum Yesus? Tentu saja tidak. Jadi argumentasi yang menyatakan bahwa Septuaginta telah direvisi bapak-bapak gereja untuk menguatkan atau mendukung seolah-olah itu mengarah pada Yesus adalah tidak benar adanya. Karena Yesus pun mengutip naskah Septuaginta. Sebagai perbandingan, kamu boleh lihat tulisan berikut ini. Fase terakhir redaksi Septuaginta adalah di masanya Bar Kokhba pada tahun 150 Masehi di Nahal Hefer. Era ini merupakan era setelah para rasul di mana kitab-kitab kecil dan kitab-kitab besar Yahudi ditemukan di Nahal Hefer dalam berbahasa Yunani. Sehingga dengan demikian naskah Septuaginta telah lengkap dan juga komplit. Sehingga dengan demikian, asumsi yang menyatakan bahwa naskah Septuaginta direvisi oleh bapak-bapak gereja sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Karena penerjemahan atau juga fase redaksi dari naskah Septuaginta sendiri semuanya murni karya orang Yahudi, bukan kekristenan. Bahkan hal tersebut juga dikonfirmasi oleh seorang sarjana Yahudi yang bernama Immanuel Tov, di mana beliau menyatakan bahwa memang naskah Septuaginta sudah eksis atau sudah ada sebelum era kekristenan. Bahkan ketika naskah Laut Mati ditemukan dari tahun 250 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi, ditemukan teks Yunani yang eksis di dalamnya, seperti gulungan kitab Yesaya yang ada di naskah tersebut. Bahkan Philo, seorang filsuf Yahudi dari Alexandria, juga mengakui bahwa orang-orang Yahudi lah yang melakukan penerjemahan atas naskah-naskah tersebut ke bahasa Yunani. Dan bahkan penulis-penulis kuno seperti Demetrius, Artapanus, bahkan Josephus juga mengutip naskah Septuaginta. Sehingga tuduhan yang menyatakan bahwa naskah Septuaginta telah direvisi oleh bapak-bapak gereja yang menjadi dasar penerjemahan Perjanjian Lama orang Kristen demi dicocok-cocokkan untuk Yesus adalah salah total. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang tidak bertanggung jawab karena bagaimanapun juga naskah Septuaginta telah rampung dengan dimulainya era bapak gereja yaitu Paskah para Rasul. Perlu Anda ketahui bahwa teks Septuaginta jauh lebih unggul daripada naskah Masora, karena naskah Masora saat ini tidak sama dengan naskah Masora, yaitu Proto Masora sebelum diterjemahkan ke Septuaginta. Dan hal ini juga dibuktikan dengan lebih unggulnya persamaan Septuaginta dengan naskah Laut Mati daripada naskah Masora itu sendiri. Sehingga Perjanjian Lama orang Kristen jauh lebih otentik daripada naskah Masora yang ada sekarang. Dan tentu saja, Perjanjian Lama orang Kristen bukan hasil revisi bapak-bapak gereja. Tuhan memberkati dan shalom. Gara-gara Elia ini jadi panas kemana-mana. Kalau saya tinggalin, Bang. Kayak kemarin Kodondi, saya kan simak tuh pas diskusi sama pendeta Ditan. Waduh, gimana itu kacau gitu, jawabannya semuanya hancur. Lah iya kan, ya begini biar penonton aja yang menilai. Kodondi, ada nih video seperti ini, boleh nggak kita kasih tanggapan? Dan Islam, orang Muslim di seluruh dunia, baca Alkitab supaya tapi tidak sampai kepada Yesus. Itu mau tuh. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Al-Quran itu begini, Mau Kodondi dulu atau saya dulu kasih tanggapan? Koreca dulu aja. Koreca dulu. Nanti baru saya tanggapan. Bagi saya belajar di SD, dari SD Kodondi, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan agama satu dan agama yang lain sebenarnya. Ya. Jadi yang kedua, bagi saya apapun kita belajar agama, itu yang paling penting adalah ketika kita belajar agama itu kita mendapatkan kebaikan. Karena fungsinya kita belajar agama itu adalah mendapat kebaikan. Jadi ketika kita belajar agama tapi kita mendapatkan ketamakan, keserakahan, rasa ingin benar sendiri, rasa ingin menyerang orang lain, gitu ya. Menurut saya cara belajar kita yang kurang. Baik, jadi gini, ini persis sama dengan pembicaraan kita tadi waktu pertama ketemu ya. Jadi saya yang bergabung di Yayasan Pembina Mualaf atau GATE yang berpusat di Surabaya, walaupun kami mengikuti misi perang pemikiran, tetapi kami selalu melakukan pemikiran dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu seperti apa? Bermartabat. Ayo kita face to face di tempat yang bagus, makan enak, minum enak. Kita bukan kitab, bukan kita menyerang pribadi atau istilahnya mencampur adukan tanpa data. Saya paling tidak suka kalau ngomong tanpa data. Tapi itu penting gak sih? Menurut saya kan nggak penting. Itu kan sudah keyakinan kita berbicara. Tentu keyakinan kita berbeda. Betul. Jadi gini, ini bukan kita mau istilahnya mempengaruhi orang untuk masuk agama kita, bukan. Iya, maksudnya gini. Ketika
sekali lagi ya, ilmu keagamaan saya kan nggak tinggi ya. Ketika saya membawa kitab saya, ketika Kodon dibawa kitab siapa kayak gitu punya, ya nggak mungkin lah salah satu pasti akan mengalah. Semua pasti kan percaya keyakinan masing-masing. Makanya ada yang ngomong agamaku, agamamu, agamamu. Sebenarnya lebih baik seperti itu. Tidak perlu kita debatkan bersama. Betul. Tapi gini ya, Dr. Richard ini mohon maaf, saya nggak tahu Dr. Richard ini tahu apa enggak. Mungkin kalau kita di lingkungan yang seperti ini mungkin kita tidak terlalu melihat. Tetapi ini mohon maaf, masih ada terjadi teman-teman dari kalangan kekristenan itu yang istilahnya melakukan upaya pemurtatan kepada umat yang sudah beragama. Itu masih ada. Diakuin tidak diakuin, itu masih ada. Karena saya juga dulu pernah begitu. Jadi karena mungkin ada upaya-upaya seperti itu, teman-teman yang muslim jadi berusaha melakukan pembendengan akidah terhadap umat muslim. Karena melakukan pembendengan, nanti juga yang Kristen ada apologetnya juga melakukan hal yang sama seperti kata begitu. Karena ada pembelaan gitu kan. Jadi akhirnya adalah dialog-dialog yang seperti tadi di video itu. Tetapi saya tidak atau kurang setuju dengan cara yang seperti tadi. Karena itu tidak bermartabat. Maksud saya tidak bermartabatnya kalau saya ikut jalan yang begini. Yuk kita ketemu face to face. Yuk apa yang kita mau perdebatkan. Tapi yang paling penting buat kita antara Islam dan Kristen ya, mohon maaf ya Dr. Richard ya. Di dalam Islam dan Kristen yang harus kita cari pertama kali itu bukan perbedaannya, persamaannya dulu. Persamaannya dulu. Dari persamaan itu nanti kalau ada perbedaan baru kita diskusikan. Kalau sudah tidak ketemu, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Percaya masing-masing. Dan saling menghargai, saling menghormati. Saya setuju juga kata Kodondi tadi, yang lebih tepat itu adalah sebenarnya mempromosikan masing-masing. Bukan kayak, ya mempromosikan masing-masing itu ya, kita, ini loh ajaranku, ini ajaran yang ini ajaran yang ini, bukan ini ajaran yang salah. Sampai di situ aja cukup. Sudah jadi panas kemana-mana. Ini yang sebenarnya saya juga gara-gara Elia ini jadi panas kemana-mana. Skim tadi penjelasan Elia Mirun, menanggapi Ustadz Dodaitan, ini terwujud karena prinsipnya setiap agama di dunia ini adalah sesuatu yang memang secara sengaja diciptakan oleh Allah. Perbedaan-perbedaan yang ada adalah memang sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu segala sesuatu, perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara kita adalah sepenuhnya kehendak Allah. Tidak perlu ada upaya untuk meruntuhkan antara satu dengan yang lain, karena keberagaman adalah wujud kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dunia ini dan terhadap semua agama dan terhadap semua makhluk. Demikian dulu saudara-saudara sekalian, pembelajaran kita di episode kali ini. Saya selalu menunggu masukan dan komentar-komentar dari saudara-saudara sekalian demi perkembangan channel Gereja YouTube ini. Saya menyudahi episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara Gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari Gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara Gereja YouTube, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening Gereja YouTube.
yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI 04210100342056 dengan menulis P8. Artinya program ke-8 Gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di Gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.